warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manuver, selamat datang di Asmara, Aksiman Bersuara. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafitri dari kelas 10G. Nah, saya akan memandu podcast pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, pasti kita nggak asing lagi nih sama ilmu ekonomi. Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya kalau dengar ekonomi? Pasti yang terlintas itu tentang cara keuangan atau cara menghitung uang, tentang uang pastinya. Padahal keuangan atau ekonomi ini lebih daripada itu loh teman-teman. Nah, di ekonomi ini ada istilah tentang literasi keuangan. Kita nih asing ya sama literasi keuangan, termasuk saya contohnya. Nah, di podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial dan spektakuler, yaitu Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala Bagian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana nih kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Mudah-mudahan teman-teman manuver ya. Iya, betul juga sekali. Dalam keadaan yang baik, sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya Pak di Man 1 Batam. Terima kasih. Nah, jadi gini nih Pak. Di era yang seperti kita tahu nih Pak, di zaman Gen Z nih. Gen Z ini sepertinya acuh tak acuh nih Pak sama ekonomi. Yang mereka tahu itu ekonomi keuangan sebagai alat tukar. Padahal kan ekonomi itu lebih dari itu ya Pak ya. Nah, apa bisa Bapak menjelaskan apa sih literasi keuangan pada ekonomi nih Pak, pada kayak pelajar atau santri seperti kami nih Pak? Iya, baik. Jadi kita sebagai siswa santri ya, terutama betul sekali, santri, kita juga harus paham mengenai literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan? Literasi keuangan itu adalah pemahaman dari kita sebagai santri, bagaimana cara memanfaatkan produk-produk dari lembaga jasa keuangan seperti itu. Jadi misalnya pada saat kita ingin menyimpan uang, bagaimana produk yang bisa kita manfaatkan gitu kan? Kita bisa menggunakan produk tabungan dari lembaga jasa keuangan yang menawarkan gitu kan. Kemudian juga ada bagaimana cara kita berinvestasi misalnya gitu ya. Investasi. Nah, kita juga harus paham investasi yang sehat itu seperti apa? Yang seperti apa? Kemudian lembaga jasa keuangannya yang mana yang sehat gitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk kita berinvestasi keuangan itu. Jadi literasi keuangan itu adalah pemahaman masyarakat khususnya untuk santri-santri gitu ya, mengenai bagaimana pemanfaatan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Bapak atas penjelasannya. Nah, tadi kan saya dengar ada investasi sehat nih Pak. Betul. Nah, apakah pelajar seperti kami ini bisa melakukan investasi Pak di lembaga-lembaga tersebut nih Pak? Ya, untuk saat ini investasi itu bisa diikuti oleh semua kalangan begitu ya. Namun untuk saat ini memang pada saat kita ingin membuka investasi di pasar modal misalnya begitu, persyaratannya itu memang harus memiliki KTP terlebih dahulu. Iya, memiliki KTP. Nah, kemudian apabila masyarakat yang sudah memiliki penghasilan sendiri misalnya begitu kan, kemudian bisa sudah memiliki KTP, persyaratan untuk investasi di lembaga jasa keuangan dimaksud sudah terpenuhi. Nah, kita bisa memanfaatkan produk-produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Misalnya kita bisa investasi di saham misalnya begitu betul, di saham. Yang ditawarkan oleh lembaga sekuritas misalnya begitu. Kemudian kita juga bisa investasi di terkait dengan emas. Betul. Itu juga bisa. Emas kan juga sebagai sarana ataupun produk investasi gitu ya, dan nilainya juga semakin lama semakin naik begitu. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, gimana sih Pak cara kami tuh bisa memilih lembaga untuk investasi yang sehat nih, nggak investasi bodong aja gitu, gimana betul. Pak? Ya, pertama kita memang harus memahami legal dan logis begitu ya. Itu ada 2L namanya yang harus kita selalu ingat. Legal dan logis. Apa itu legal? Legal itu adalah lembaga jasa keuangan yang memiliki izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oh, baik. Ya.
Karena untuk lembaga yang diawasi dan memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, itu berarti mereka diawasi oleh kami dari Otoritas Jasa Keuangan, baik itu dalam melakukan aktivitas operasionalnya maupun juga dalam penawaran produk-produk investasinya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman, lembaga yang investasinya legal dan logis. Betul, dan logis satu lagi. Ini logis ini juga penting kita ingat ya teman-teman manuver ya, bahwa logis itu bagaimana sih? Misalnya ada penawaran yang investasi dalam waktu singkat akan menghasilkan imbal hasil yang berkali-kali lipat. Nah, baik. Itu sepertinya kurang logis gitu ya. Oh, iya, jadi kita harus aware sekali. Kita harus curious terhadap penawaran-penawaran seperti itu. Apakah itu masuk akal atau enggak sih? Iya, betul, ya, Pak. Dalam waktu singkat kita akan mendapatkan imbal hasil yang berkali-kali lipat. Nah, itu juga harus kita waspadai dan kita harus curigai gitu ya. Betul, Pak. Kalau ada penawaran seperti itu. Jadi ada penawaran yang tidak masuk akal, kemudian terlalu muluk gitu ya, misalnya janji-janji muluk, misalnya imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat, itu perlu kita waspadai. Ya benar banget Pak, apalagi di Gen Z ini yang maunya cepat, tepat, tapi nggak legal dan logis itu. Ya betul. Nah, jadi selanjutnya gini nih Pak, kan literasi keuangan ini nih bisa termasuk dengan digital atau enggak ya kan Pak? Nah, apalagi di santri-santri yang mungkin penggunaan HP atau teknologi itu dibatasi nih Pak. Batasi. Itu tuh gimana ya Pak solusinya biar mereka nggak ketinggalan zaman atau mereka lebih update nih tentang keuangan yang menggunakan teknologi. Apalagi sekarang itu banyak yang pembayaran digital kan Pak. Nah, itu solusinya bagaimana tuh Pak? Ya, memang literasi secara digital sekarang itu memang sudah sangat banyak begitu ya. Misalnya dari lembaga jasa keuangan, mereka menerbitkan suatu literasi keuangan dalam media sosialnya, seperti itu misalnya kan. Jadi dalam memanfaatkan digital, sarana digital itu seperti memanfaatkan media sosial. Kemudian seperti sekarang ini ada podcast begitu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu memang tidak semua kalangan bisa masuk atau bisa memanfaatkan kemajuan teknologi seperti itu. Kemudian ada juga masyarakat yang tingkat literasi digitalnya masih rendah begitu ya. Iya, betul sekali, dan Pak. belum memiliki sarana untuk memanfaatkan sarana digital dimaksud. Nah, bagaimana sih caranya? Memang secara konvensional kita dari Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan kegiatan-kegiatan literasi keuangan itu secara konvensional seperti di hari ini tanggal 28 Oktober 2024 kami dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi kepada santri yang ada di Man Batam ini gitu kan, secara tatap muka. Jadi masih tetap konvensional lah begitu ya. Nah, kemudian juga kalau dari masyarakat yang ingin menambah literasinya, itu juga bisa misalnya pada saat ingin mendapatkan informasi mengenai layanan keuangan ataupun ingin menyampaikan keluhan dari produk-produk keuangan yang dia miliki, itu bisa langsung mengunjungi Otoritas Jasa Keuangan yang ada di kota dimaksud. Langsung mengunjungi aja. Betul. Ya Pak. Jadi misalnya dari sekolah ya, dari sekolah, dari pihak sekolah ingin meningkatkan literasi keuangan dari siswa-siswa yang ada, bisa mengunjungi Otoritas Jasa Keuangan. Nanti dari kami, dari Otoritas Jasa Keuangan akan menyediakan atau memfasilitasi untuk sarana literasi dan edukasi di kantor kami, atau bisa mengundang kami juga. Nah, kemudian pada saat ingin mengetahui produk-produk dari keuangan, misalnya gitu ya, yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, bisa mengunjungi langsung kantor-kantor dari lembaga jasa keuangan yang maksud. Atau bisa juga dari brosur-brosur yang kita peroleh misalnya pada saat pameran begitu ya. Kemudian pada saat bazar kadang-kadang ada booth-nya atau stand-nya lembaga jasa keuangan melalui pamflet begitu ya, atau brosur. Di situ juga bisa menjadi sarana kita untuk meningkatkan literasi keuangan. Baik. Iya, kira-kira begitu. Jadi begitu ya teman-teman, kalau misalnya kita terbatas dengan teknologi, kita bisa langsung mengunjungi OJK nih. Bagaimana sih edukasi tentang keuangan pada saat ini? Jadi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu gini Pak.
Kan kadang kita nih Gen Z nih Pak, secara nggak langsung ngelakuin hal-hal kehidupan sehari-hari yang kita tuh nggak tahu atau nggak sadar kita ini lagi ngelakuin literasi keuangan loh. Nah, apa sih Pak contoh di kehidupan sehari-hari di kehidupan sehari-hari yang mungkin kita ngelakuin literasi keuangan secara nggak sadar gitu Pak? Iya. Secara nggak sadar misalnya begitu ya. Kita misalnya pada saat kita ingin mengetahui nominal biaya untuk transfer uang misalnya begitu ya. Kita penasaran nih berapa sih kalau misalnya transfer uang. Ini contoh untuk di layanan transfer uang di perbankan ya. Jadi pada saat kita ingin tahu berapa sih biaya transfer uang apabila kita ingin mengirimkan uang ke saudara kita misalnya gitu ya. Betul. Kita akan coba telepon ke call centernya dari perbankan dimaksud misalnya begitu ya. Nah, kita ingin mengetahui apa sih syarat-syaratnya untuk mengirim uang, kemudian bagaimana sih berapa sih biayanya gitu kan. Nah, itu secara otomatis kita sudah meningkatkan literasi kita juga. Bagaimana cara untuk mentransfer uang, kemudian layanan apa yang bisa dimanfaatkan untuk transfer uang itu seperti apa, misalnya gitu kan. Apakah bisa langsung mengunjungi bank atau bisa menggunakan layanan mobile banking ya misalnya. Kemudian kita ingin tahu berapa nominal biayanya. Betul. Itu secara otomatis kita sudah bisa mengetahui juga atau bisa meningkatkan juga literasi kita terhadap layanan keuangan. Kemudian misalnya pada saat kita misalnya punya kelebihan uang misalnya begitu ya, pada saat ada rezeki misalnya dikasih sama orang tua, misalnya karena kita naik kelas dengan nilai yang bagus, dikasih orang tua misalnya begitu ya. Nah, kita ingin tahu nih kira-kira kita ingin nyimpan uangnya supaya aman itu kira-kira di mana gitu kan. Nah, itu kita bisa mencari-cari informasi terlebih dahulu, misalnya melalui layanan call center dari lembaga jasa keuangan misalnya gitu. Baik. Nah, kemudian kita ingin tahu produk apa sih yang bagus, misalnya seperti tabungan pelajar, misalnya begitu kan, atau misalnya investasi apa nanti misalnya kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan untuk menyimpan dana tadi yang kita miliki gitu kan. Kira-kira nanti imbal hasilnya berapa yang akan kita dapatkan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan teknologi seperti website yang ada dimiliki oleh bank. Website. Kemudian kita bisa menanyakan langsung melalui call centernya gitu. Nah, itu secara otomatis kita sudah meningkatkan tingkat literasi kita sendiri. Tingkat literasi. Betul. Kemudian pada saat kita sudah memiliki literasi yang cukup, kita juga bisa menyebarkannya kepada keluarga, misalnya begitu ya. Kasih tahu ke orang tua, Ibu, ternyata kalau kita simpan uang di sana, kita bisa memanfaatkan produk ini loh gitu. Misalnya begitu ya. Kemudian nanti akan ada imbal hasil dari dana yang kita simpan itu segini loh Ibu gitu. Jadi kita juga bisa menyebarkan informasi dimaksud kepada orang-orang sekitar kita gitu. Seperti itu. Betul, begitu. Kan tadi Bapak bilang untuk menabung di bank nih Pak. Nah, gimana sih Pak cara kerja tabungan di bank itu? Apakah uang kita akan disimpan terus atau uang kita yang di bank itu akan diputar-putar lagi oleh bank? Ya, baik. Kalau untuk kita simpan uang di bank ya misalnya gitu ya, untuk disimpan supaya aman gitu ya di lembaga jasa keuangan yang yang diawasi dan terdaftar di OJK. Nah, kita tentu ingin uang yang kita simpan atau dana yang kita simpan itu aman gitu kan ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, dan kemudian kita ingin tahu nih uang yang kita simpan itu kemana sih dimanfaatkan oleh pihak bank gitu kan. Nah, untuk pemanfaatan dana yang disimpan, dana masyarakat yang disimpan oleh bank itu memang merupakan kewenangan dari bank sendiri untuk memanfaatkannya. Apakah itu nanti akan disimpan di surat-surat berharga negara, misalnya obligasi negara, misalnya seperti itu, atau di lain-lainnya, karena itu aktivitas yang dilakukan atau operasional yang dilakukan oleh bank itu mereka memiliki kewenangan tersendiri begitu ya untuk mengelola dana masyarakat yang disimpan di lembaga jasa keuangannya begitu.
Nah, berarti teman-teman semuanya, tabungan kita yang di bank itu kewenangan bank sendiri, teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa mikir kalau uang kita itu bakal terjamin. Yang pastinya bakal terjamin sih. Yang pasti bakal terjamin karena bakal terjamin. itu sudah merupakan kewajiban dari bank ya, untuk menjamin dana masyarakat yang ada di yang disimpan di dalam tabungan, masa begitu kan. Betul. Ya. Kapanpun bisa pada saat masyarakat ingin menarik dananya kembali pada saat dimanfaatkan dalam tabungan, itu bisa dikembalikan langsung. Begitu. Ya. Ini Pak, kadang saya sebagai pelajar itu suka penasaran kan Pak, tentang bagaimana sih mengelola bisnis yang benar. Apalagi kebetulan saya termasuk eskal ekonomi juga Pak. Kadang saya juga suka penasaran. Bagaimana sih untuk memulai bisnis sebagai pemula dan pelajar seperti kita nih Pak? Apakah ada tips and triknya gitu Pak? Ya, tips dan trik ya. Tentu kita harus memahami atau memiliki perencanaan keuangan terlebih dahulu. Perencanaan keuangan. Ya, untuk beberapa masa yang akan datang gitu kan. Pada saat nanti misalnya kita sudah memiliki penghasilan sendiri, kita tentu harus memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan kita, misalnya begitu ya. Pertama, misalnya untuk kebutuhan hari-hari, kita harus memiliki perencanaan yang baik supaya uang yang kita miliki itu istilahnya bisa termanage gitu ya, dan terkelola dengan baik begitu. Ya, betul. Sehingga kita bisa memiliki catatan-catatannya pada saat pengeluaran, pada saat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Nah, pertama kita harus memiliki perencanaan keuangan. Yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya begitu ya. Misalnya untuk makan, transportasi gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus memiliki perencanaan keuangan terkait dengan manajemen risiko diri kita. Misalnya untuk memiliki asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Karena kita kan tahu ya, untuk biaya kesehatan itu kan tidak murah ya, tidak murah. Khawatirnya nanti pada saat kita lagi sakit atau misalnya orang tua atau adik kita, keluarga kita yang sakit, kita belum tidak memiliki dana yang cukup gitu kan, sehingga tidak bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang baik begitu. Nah, pada saat kita sudah memiliki asuransi misalnya begitu ya, nah itu untuk asuransi ini bisa mengcover kebutuhan kita untuk pembayaran fasilitas kesehatan nanti misalnya di rumah sakit atau di klinik begitu. Nah, itu kita harus memiliki perencanaan seperti itu juga. Nah, kemudian pada saat kita ingin memiliki usaha misalnya begitu ya, kita harus memisahkan nih uang pribadi dengan uang hasil usaha. Harus dipisahkan harus gitu ya dipisah, berarti jangan disatukan di dalam satu keranjang atau di dalam satu bucket lah gitu ya. Karena uang dari usaha itu sebaiknya kan itu kita catat ya, kebutuhan misalnya untuk modal berapa, kemudian pada saat nanti kita pada saat jual misalnya berapa, kita penghasilannya berapa, kemudian kita dari situ bisa menghitung keuntungannya. Kemudian nanti kita juga bisa memperhitungkan kira-kira kalau misalnya ada meningkat permintaan misalnya begitu ya dari yang kita miliki usaha kita. Nah, kita bisa merencanakan untuk menambah modalnya, misalnya untuk membeli bahan modalnya gitu, kira-kira berapa. Jadi kita harus memisahkan nih uang dari hasil usaha kita dengan uang pribadi, misalnya uang dari untuk kepentingan rumah tangga misalnya begitu ya. Nah, itu harus dipisahkan supaya tidak tercampur uang-uang yang kita miliki, sehingga hasil darinya hasil dari usaha yang kita miliki itu jelas. Nah, kemudian kita juga harus memiliki perencanaan juga nih. Apabila kita memiliki usaha ya, kita juga harus memiliki perencanaan yang baik juga. Kira-kira dalam berapa tahun lagi kita targetnya mau berkembang atau enggak sih gitu ya. Apakah nanti akan menambah cabang misalnya seperti ada kita buka toko baju misalnya gitu ya. Dalam waktu berapa tahun kita harus membuka cabang lagi supaya bisa meningkatkan omset kita misalnya gitu. Nah, kita juga harus memiliki perencanaan seperti itu. Seperti itu. Nah, modal itu sendiri tuh uang hasil kita sendiri atau uang hasil dagangan kita ini, Pak? Ya. Kalau uang pertama kan modal itu kan pasti dari uang sendiri ya. Uang sendiri. Ya, setelah kita nanti mendapatkan hasil yang cukup, nah itu bisa
modal itu akan bisa bertambah nanti dari keuntungan yang kita dapatkan. Nah, dari situ nanti kita bisa manfaatkan pengembangan usaha kita. Seperti itu. Nih teman-teman yang mau mencoba membuka bisnis nih biar nambah uang jajan, bisa digunain nih tips and trick dari bapaknya. Nah, sekarang ini kan lagi viral-viralnya nih Pak, kayak mulai main saham lah kok, apalagi yang lagi boomingnya itu kayak aplikasi kripto nih Pak. Kripto. Nah, apa terjamin nih Pak? Gimana sih cara main saham di aplikasi-aplikasi tersebut tuh? Jadi yang perlu kita pahami tadi legal dan logis tadi ya, 2L. Yang legalnya kita harus paham bahwa aplikasi kripto itu terdaftar di lembaga yang mengawasinya. Untuk saat ini, untuk aplikasi kripto, transaksi kripto itu masih diawasi di Bapepti. Nah, kita harus paham dan harus meyakini dulu ya, untuk aplikasi transaksi kripto itu sudah terdaftar dan memiliki izin dari lembaga yang memiliki kewenangannya. Nah, kemudian memang saat ini transaksi kripto ini menjadi fenomena gitu ya. Iya betul, lagi viral. Bahkan viral gitu ya, nggak cuma di sini tapi di luar negeri justru lebih besar lagi gitu kan. Betul. Nah, cuma yang perlu kita pahami, jangan sampai kita hanya mengharapkan keuntungan saja untuk transaksi yang kita lakukan begitu kan. Jadi kita fokus untuk bagaimana cara menambah uangnya gitu ya, tapi kita nggak memikirkan keamanannya misalnya begitu. Jadi itulah yang perlu kita pahami, bahwa logis nggak sih yang ditawarkan oleh misalnya dari salesnya gitu ya. Betul. Yang transaksi kripto ini bisa mendapatkan keuntungan 200% dalam waktu yang sangat singkat misalnya gitu ya, beberapa gitu ya kan. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Kita harus logis juga terhadap penawaran-penawaran yang kita terima begitu. Dan kalau misalnya kita ragu, kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Mencari informasi. Iya, mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada misalnya ke orang yang lebih paham misalnya begitu kan. Atau kita coba googling internet, kita cari informasi yang benar-benar diterbitkan oleh lembaga yang kredibel misalnya dari Bapepti misalnya. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa pedagang kripto ini memang sudah terdaftar di Bapepti misalnya gitu kan. Tahun depan, tahun 2025 untuk transaksi kripto ini akan beralih ke OJK. Akan beralih ya Pak? Betul, jadi nanti pada saat sudah beralih ke OJK, masyarakat yang ingin mengetahui bisa transaksi aset kripto begitu ya. Tentu itu bisa mencari informasinya juga kepada OJK nanti pada saat nanti sudah dialihkan ke OJK. Apakah dengan adanya peralihan ini maka sistem-sistem di kripto ini juga akan diubah Pak atau tetap sama di wewenang sebelumnya? Ya, saya belum dapat menyampaikan hal itu saat ini karena untuk ketentuannya itu tentu pasti ketentuan yang ada di Bapepti nanti akan disadur menjadi ketentuan di OJK juga. Apakah itu nanti akan ditambah ketentuannya atau SIT saat ini, kemudian transaksi sistem-sistem yang digunakan saat ini apakah itu juga akan berubah, itu saya belum dapat menyampaikan informasi saat ini gitu ya. Sebenarnya saham itu apa sih Pak? Maksudnya bagaimana kerja saham di suatu perusahaan? Jadi saham ya. Iya. Saham ini merupakan surat berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya. Suatu perusahaan yang dapat ditransaksikan untuk perusahaan yang terbuka begitu, yang sudah sudah go public, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di IDX. Nah, pada saat perusahaan ini sudah terbuka, jadi masyarakat umum dapat membeli saham dimaksud. Jadi secara otomatis masyarakat yang membeli saham itu menjadi pemegang atau pemilik dari perusahaan itu juga gitu, dengan porsi yang dimiliki sebesar saham yang dia miliki gitu ya. Yang dia beli ya Pak. Betul. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang terbuka tadi, apabila mereka untuk sahamnya bisa mereka jual di pasar modal. Nah, nanti untuk dana yang mereka dapatkan dari penjualan saham itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri, apakah untuk kegiatan operasionalnya atau lain-lain begitu ya.
Nah, sementara untuk si masyarakat yang memegang saham atau yang sudah membeli sahamnya itu tadi, nanti pada suatu saat di setiap tahun itu akan mendapatkan hasilnya gitu. Hasilnya betul dari saham yang dibeli oleh masyarakat dimaksud begitu. Jadi nanti akan dari perusahaan dimaksud akan melakukan rapat umum pemegang saham begitu ya. Kira-kira dividen yang akan diberikan kepada si pemegang sahamnya itu berapa begitu. Nah, dari situlah nanti masyarakat yang berinvestasi di saham itu akan mendapatkan imbal hasilnya. Imbal hasilnya sesuai sama saham yang dibelinya tadi. Sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya gitu. Apakah maksudnya kan perusahaan ini ada kadang lagi nurun, kadang lagi naik. Betul. Kadang itu maksudnya jadi ini nggak sama pemilik saham tadi tuh, jadi dampak gitu nggak? Ya, jadi karena kita sebagai pemegang saham gitu ya, pemegang saham, masyarakat itu juga menjadi pemegang saham pada saat sahamnya dibeli oleh masyarakat. Tentu kondisi yang dialami oleh perusahaan itu sama-sama ditanggung oleh si pemegang saham gitu ya. Pada saat perusahaannya beruntung gitu ya, ada laba yang diraup misalnya setelah beroperasi selama 1 tahun, tentu si pemegang saham juga akan mendapatkan imbal hasilnya. Namun pada saat perusahaannya dalam kondisi yang kurang baik misalnya begitu ya, tentu imbal hasil dari saham yang dipegang itu tidak sebesar pada saat kondisi perusahaannya sedang baik atau menguntungkan begitu kira-kira. Jadi itu berdampak juga loh teman-teman. Betul, karena transaksi saham ataupun investasi di pasar modal ini tentu juga ada risikonya gitu ya. Iya pastinya Pak. Setiap transaksi itu pasti ada risikonya. Pada saat misalnya emiten ya, namanya perusahaan yang menerbitkan saham ini kondisinya bagus, tentu itu akan mendapatkan imbal hasil yang baik. Kemudian pada saat kondisinya sedang kurang bagus, tentu risikonya juga akan dihadapi juga oleh si pemegang saham begitu. Jadi itulah pentingnya kita memahami bagaimana sih melihat perusahaan-perusahaan yang kira-kira beraktivitas dengan sangat baik begitu ya, untuk kita nanti miliki sahamnya begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini boleh ya dicoba bagi teman-teman yang mau coba-coba main saham nih. Awalnya pilih lembaga yang legal dan logis dulu. Baru itu kita coba main saham. Mungkin kalau untuk pelajar untuk coba main saham itu terlalu resiko tinggi ya teman-teman. Nanti pada saat sudah milik KTP ya, sudah punya KTP, kemudian nanti biasanya kalau di universitas atau di perguruan tinggi itu ada pojok saham atau apa namanya, pojok bursa efek biasanya namanya gitu, yang kerjasama dengan antara kampus dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi mereka di situ memiliki sarana untuk meningkatkan informasi, edukasi dan literasi terhadap mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pasar modal gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau mau coba main saham nanti pas kuliahnya ambil ekonomi aja ya. Nggak harus ekonomi loh. Nggak harus ekonomi ya. Nggak harus ekonomi, siapapun bisa. Siapapun bisa selama dia paham ya, literasinya tentu harus ditingkatkan terlebih dahulu. Literasinya harus ditingkatkan. Jadi teman-teman kalau mau coba-coba, coba aja bisnis dulu ya, biar resikonya gak tinggi-tinggi kali. Nah, kalau di perkuliahan keuangan negara ini atau STAN, itu tuh STAN itu tuh ada campur tangan dari pemerintah juga nggak Pak? Ya, kalau kebetulan saya bukan lulusan dari STAN ya, tapi sepemahaman saya STAN itu memang di bawah dari Kementerian Keuangan gitu ya. Sekolah dinas ya istilahnya. Iya, sekolah dinas. Jadi memang nanti pada saat lulus dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara itu atau STAN itu nanti bisa bergabung di Kementerian Keuangan misalnya begitu, atau di lembaga-lembaga lainnya begitu. Sepemahaman saya sebegitu. Nah, OJK ini sendiri itu dipegang sama pemerintah atau bagaimana Pak? Ya, Otoritas Jasa Keuangan itu kami adalah lembaga independen ya. Independen. Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Jadi OJK ini merupakan penggabungan dari dua lembaga dulu. Dua lembaga. Ya, pertama dari Bapepam LK. Bapepam LK itu merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dulu, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian satu lagi dari sisi Bank Indonesia, dari sisi sektor perbankannya, itu digabung menjadi satu, menjadi OJK. Oh, menjadi OJK. Begitu, betul. Jadi pengawasan, pengaturan, dan pelindungan konsumen ya. Itu sejak tahun 2011 sudah beralih ke OJK. Oh, berarti sejak tahun 2011 ini dua lembaga tadi itu beralih jadi OJK ya, Pak? Betul, Bapepam LK dan bagian dari Bank Indonesia ya. Bagian untuk sektor perbankannya itu dialihkan ke dilebur menjadi satu dengan Bapepam LK menjadi OJK. Oh, OJK. Jadi tugas dan fungsi OJK itu adalah mengatur, mengawasi dan melindungi, termasuk melakukan penyidikan untuk lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Contohnya lembaga jasa keuangan itu ada perbankan, ada bank konvensional gitu kan, ada bank syariah, kemudian ada BPR gitu kan, kemudian ada pasar modal, misalnya ada perusahaan sekuritas, manajer investasi gitu kan. Kemudian dari IKNB. IKNB itu adalah industri keuangan non bank. Seperti contohnya perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan seperti multi finance gitu. Tapi masyarakat mengenalnya dengan istilah leasing. Leasing, betul. Kemudian dana pensiun. Ya, kemudian perusahaan penjaminan. Kemudian juga modal ventura. Nah, itu lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam industri keuangan non bank. Nah, itulah sektor-sektor yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Berarti sektor tadi itu diawasi langsung dari OJK ya, Pak? Betul sekali. Betul. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala OJK. Bagian OJK. Oh, bagian OJK teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ambil pelajaran langsung ya Pak, teman-teman dari Bapak Muhammad Lutfi. Nah, jadi di sini itu banyak banget pelajaran yang bisa kita bahas. Yang pertama itu dari lembaga yang sehat, investasi yang sehat, lembaga yang legal dan logis. Teman-teman bisa ambil pelajaran sebanyak-banyaknya ya. Dan tadi Bapaknya juga sempat menyampaikan tips and trik bagaimana memulai berbisnis nih teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik bisnis. Nah untuk closing statement, apa Bapak bisa menyampaikan pesan dan kesan nih untuk Sobat Manuvers yang ada di rumah? Baik, sobat-sobat manuver yang ada di rumah dan dimanapun berada ya. Iya, ini bisa saja dari rumah nonton atau misalnya dari lagi di jalan gitu kan, lagi di angkot atau di mana di kapal lagi nyebrang ke Lingga misalnya gitu. Boleh ya teman-teman semua. Jadi tips dan triknya ya, kita harus memiliki perencanaan keuangan yang baik, teman-teman manuver, supaya kita bisa mendapatkan hasil dan manfaat yang baik juga di masa depan nanti. Karena pada saat kita sudah merencanakan keuangan, berarti kita sudah mengatur masa depan kita dengan baik, terutama dari sisi keuangan, sehingga pada saat nanti kita sudah pensiun, bisa begitu ya, kita tidak membebani keluarga kita, karena kita sudah memiliki keuangan sendiri gitu kan. Kita tidak membebani anak kita nantinya misalnya gitu kan, supaya kita juga bisa anak-anak kita juga bisa fokus dalam mereka beraktivitas ya, nggak mikirin keuangan lagi. Betul, jangan memikirkan orang tuanya, wah orang tua ini mesti dikasih berapa nih ya gitu ya. Kemudian tambah lagi misalnya untuk kesehatan, untuk masa depan. Jadi teman-teman harus diingat, kita harus memiliki perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan kita yang lebih cerah. Kemudian kita juga harus paham bagaimana menghindari aktivitas keuangan ilegal ya. Kemudian baik yang secara konvensional maupun yang digital. Jadi banyak juga kejahatan digital saat ini. Kemudian kita harus paham juga bagaimana berinvestasi di lembaga jasa keuangan yang legal, yang baik ya. Tadi dengan 2L tadi, legal dan logis ya. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kegiatan kita, podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman manuver semua. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, informasi,
dan bisa menyebarkannya kepada Betul sekali. orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman, kepada keluarga, Betul. adik, kakak begitu yang ada di rumah kita atau tetangga-tetangga, bahwa kita bisa memanfaatkan informasi-informasi mengenai lembaga jasa keuangan, mengenai produk-produknya. Kita dapat mendapatkan informasi itu di mana saja, betul, dari websitenya, dari OJK gitu ya, dan dari aktivitas podcast seperti saat ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman sobat-sobat manuver semua. Mudah-mudahan, amin insyaallah. Amin ya Allah. Nah teman-teman, itu pesan-pesan dari Bapak Muhammad Lutfi nih. Semoga teman-teman dari podcast ini dapat manfaatnya dan bisa diaplikasikan nih di kehidupan sehari-hari, atau ilmunya bisa lah dibagiin ke teman-teman atau keluarga sekitar ya teman-teman. Nah sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Lutfi yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di podcast Asmara ini. Amin insyaallah bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Nah sekian dari saya Rizky Syafitri yang sudah memandu podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.